Perkenalkan, saya Jafar Maulana Siddiq, NIM 2212181028, kelas teknik elektro B sore. Apa itu wireless technology? Wireless technology mengacu pada teknologi yang mendukung kita berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Dengan teknologi nirkabel, setiap orang dan lainnya dapat berkomunikasi dari jarak yang sangat jauh. Wireless technology mencakup GPS, Geopositioning System, garage door openers, pembuka pintu garasi, wireless computer mouse, itu mouse wireless, keyboard wireless, dan headset wireless, dan lain-lain yang tanpa menggunakan kabel. Kapan wireless technology ditemukan? Titik mulanya yaitu pada tahun 1880 saat Alexander Graham Bell dan Charles Sumner Tainter menemukan the photophone, yaitu alat telekomunikasi yang mewakili audio dengan menggunakan kedipan lampu. Early wireless, abad ke-19, beberapa skema wireless electrical signaling, pensinyalan elektrik nirkabel, yang termasuk mengirim sinyal arus elektrik melalui media air dan tanah menggunakan elektrostatik dan induksi elektromagnetik, ditemukan untuk telegrafi di akhir abad 19 sebelum penggunaan radio sistem tersedia. Induction system induksi ini dipatenkan oleh Thomas Edison yang memungkinkan sebuah telegraf berada di kereta yang sedang berjalan yang terkoneksi dengan telegraf berkabel paralel dengan jalur kereta. Wireless Revolution saat tahun abad 1990-an dengan kedatangan jaringan digital nirkabel membentuk sebuah revolusi bersosial dan sebuah pergantian paradigma dari wired technology atau teknologi berkabel ke wireless technology atau ke teknologi nirkabel, termasuk perkembangan dari teknologi nirkabel komersil seperti cell phones atau telepon seluler, mobile telephony, telepon mobile, pagers, wireless computer networks, cellular networks, the wireless internet, and the laptop and handheld computer with wireless connection. Ini adalah contoh alokasi frekuensi yang ada di US. Ini dimaksudkan untuk agar frekuensi tidak saling bertabrakan. Jadi kalau radiasinya sama-sama match dan akan terjadi misalnya kontrol atau komunikasi ada yang tidak ada yang diharapkan. Yang pertama, the electromagnetic spectrum. Radiasi elektromagnetik memiliki rentang jarak, panjang gelombang, dan frekuensi. Jarak ini diketahui sebagai electromagnetic spectrum atau EM spectrum. Pada umumnya dibagi menjadi 7 rentang dalam rangka menurunkan panjang gelombang dan meningkatkan energi dan frekuensi. Pada umumnya antara lain radio waves atau gelombang radio, microwaves atau gelombang mikro, infrared atau inframerah, visible light atau cahaya yang nampak, ultraviolet, cahaya ultraviolet, X-rays, sinar X, dan gamma rays, sinar gamma. Secara khusus, energi radiasi terendah seperti gelombang radio atau radio waves dinyatakan sebagai frekuensi. Microwaves atau gelombang mikro, infrared atau gelombang merah, cahaya nampak, dan sinar ultraviolet atau UV biasanya dinyatakan sebagai wavelength atau panjang gelombang. Dan energi radiasi tertinggi seperti X-ray, sinar X, dan gamma rays sebagai atau sinyal gamma dinyatakan dalam bentuk energi per foton. Seperti di gambar ini, dari kiri itu energi yang paling rendah, very low frequency, di 10 Hz sampai dengan 10 kHz.
low frequency di 100 kHz, medium frequency 1 MHz, high frequency 10 MHz. Itu masih di range radio spectrum sampai dengan extremely high frequency 100 GHz, infrared 1 THz, dan selanjutnya sampai ke cosmic ray. Di EM spectrum yang pertama, yaitu radio waves atau gelombang radio, berada di jarak EM spectrum terendah dengan frekuensi hingga sekitar 30 billion Hz atau 30 GHz dan panjang gelombang lebih besar sekitar 10 mm. Gelombang radio digunakan terutama untuk komunikasi seperti suara, data, dan media entertain. Microwaves atau gelombang mikro berada dalam jarak electromagnetic spectrum di antara radio dan IR atau infrared atau inframerah dengan frekuensi dari sekitar 3 GHz hingga sekitar 30 triliun Hz atau 30 terahertz dan panjang gelombang sekitar 10 mm hingga 100 micrometers. Microwaves atau gelombang mikro menggunakan bandwidth yang tinggi untuk berkomunikasi, radar, dan juga sebagai sumber pemanas untuk microwave ovens dan penggunaan pada industri. Infrared atau inframerah berada dalam jarak EM spectrum antara microwaves dan cahaya yang terlihat, visible light. IR memiliki frekuensi sekitar 30 THz hingga sekitar 400 THz dan panjang gelombang sekitar 100 micrometer hingga 740 nanometers. Cahaya inframerah dapat terlihat mata kita dan juga kita dapat merasakan panasnya jika intensitas cahayanya cukup tinggi. Visible light atau cahaya yang terlihat berada di tengah antara IR, infrared, dan UV, ultraviolet, dengan frekuensi sekitar 400 THz sampai 800 THz dan panjang gelombang sekitar 740 nanometer hingga 380 nanometer. Umumnya, cahaya atau visible light didefinisikan sebagai panjang gelombang yang nampak di setiap mata manusia. Cahaya ultraviolet atau UV dalam EM spectrum berada di antara cahaya dan X-rays dengan frekuensi sekitar 8 kali 10 pangkat 14 hingga 3 kali 10 pangkat 16 Hz dan panjang gelombang sekitar 380 nanometer. Cahaya UV adalah bagian dari matahari, tetapi cahayanya tidak terlihat mata manusia. Kegunaannya terdapat di beberapa medis dan industri, tetapi cahaya ini dapat merusak jika dipakai dalam dosis yang berlebihan. X-rays atau sinar X kasarnya dapat diklasifikasikan dalam dua tipe, yaitu soft X-rays and hard X-rays. Soft X-rays meliputi jarak EM spectrum antara UV dan gamma rays atau sinar gamma. Soft X-rays mempunyai frekuensi sekitar 3 kali 10 pangkat 16 hingga sekitar 10 pangkat 18 Hz dan panjang gelombang sekitar 10 nanometer hingga sekitar 100 picometers atau 4 kali 10 pangkat min 8 inch. Hard X-rays di posisi yang sama dengan EM spectrum seperti gamma rays, perbedaannya berada di antara sumbernya. X-rays diproduksi dari accelerating electrons atau elektron berpercepatan, sementara gamma rays diproduksi dari inti atom. Yang terakhir, gamma rays atau sinar gamma termasuk dalam jarak spektrum di atas soft X-rays. Gamma rays mempunyai frekuensi lebih besar, sekitar 10 pangkat 18 Hz
dan panjang gelombang kurang dari 100 pikometer. Radiasi gamma menyebabkan kerusakan pada jaringan atau sel hidup, di mana dapat digunakan untuk membunuh sel kanker ketika digunakan dalam takaran dosis yang terukur. Paparan yang tak terkendali sangat berbahaya bagi manusia.